Halo teman-teman, bertemu kembali di Arsip Biru. Arsip Biru akan membahas apa saja yang pernah terjadi di sekitar kita, fenomena, peristiwa, dan apa saja yang ada di dalam budaya pop yang pernah kita ketahui. Kekerasan pada anak-anak di bawah umur masih menjadi momok yang menakutkan. Dari tahun ke tahun, masa ke masa, selalu muncul kasus baru yang bermunculan. Baik itu kekerasan secara fisik, bahkan lebih parah lagi, kekerasan secara seksual. Dua kasus kekerasan terhadap anak-anak ini pernah heboh di Indonesia, menjadi headline dan mendapatkan simpati publik yang luar biasa. Di era 80-an ada kasus Arya Hanggara, dan di era milenial ada Angelin. Ari Hanggara lahir sebagai anak kedua dari pasangan Maktino Ediwan dan Dahlia Nasution. Seiring waktu pasangan ini menjalani rumah tangga yang tidak harmonis, dan mereka memutuskan untuk berpisah. Maktino membawa anak-anaknya untuk tinggal di Jakarta. Sementara sang ibu berdomisili di Depok. Di Jakarta, Maktino menikah kembali dengan karyawan yang bernama Santi. Maktino sebelumnya memiliki perusahaan yang cukup sukses. Namun seiring waktu akhirnya bangkrut. Dia menjadi pengangguran karena lamaran pekerjaannya ditolak di mana-mana. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan juga dalam rumah tangga barunya ini. Santi yang masih bekerja lama-kelamaan merasa risih dengan omongan tetangga. Karena ia sendiri bekerja, sementara sang suami tidak. Sementara sebagai ibu tiri, ia juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak Maktino dari pernikahan pertamanya termasuk Ari. Hal inilah yang juga menjadi alasan pertengkaran Maktino dan Santi. Ari sebetulnya anak yang tumbuh wajar. Di sekolah ia termasuk periang dan mudah bergaul. Namun yang sering menutupi perlakuan ayah dan ibu tirinya terhadapnya, termasuk kepada guru-gurunya. Ayahnya juga sering menuduh Ari sering mencuri uang, walaupun Ari selalu membantahnya. Tidak heran, ia sering mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya, termasuk kekerasan fisik. Jika gurunya mendapatkan Ari memiliki luka memar yang terlihat, Ari hanya bilang ia habis terjatuh dan tidak menunjukkan tekanan mental sama sekali. Hari itu pada tanggal 8 November 1984 menjadi hari terakhir Ari di dunia fana ini. Seharian ia mendapatkan siksaan dari ayahnya. Malam harinya Ari disuruh berdiri menghadap tembok. Kepalanya dibenturkan ke tembok, tidak diberikan makan dan minum, dan puncaknya Ari dikurung di kamar mandi. Tanpa disadari sang ayah, ternyata Ari memiliki luka berat akibat benturan itu, dan akhirnya pingsan saat dikurung di dalam kamar mandi. Beberapa jam kemudian sang ayah merasa kalau hukuman Ari sudah cukup, dan betapa terkejutnya saat ayahnya mendapati Ari sudah terbujur kaku. Ari dilarikan ke rumah sakit, dan meninggal dunia dalam perjalanan. Akhirnya, hanya sesal sang ayah dan ibu tiri yang histeris mengetahui hal ini. Ari dipenuhi oleh sekitar 40 luka yang menyebar di tubuhnya. Di antaranya luka serius di kedua lengannya dan luka berat di kepalanya. Hari itu pada tanggal 8 November, Ari dimakamkan keesokan harinya di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Mirisnya, sang ibu kandung tidak mengetahui musibah ini dan baru mengetahui beberapa hari setelah jenazahnya terkubur. Ibu kandung Ari mengetahui peristiwa ini dari koran dan langsung mendatangi Polres tempat ayah dan ibu tiri Ari ditahan. Di sana, ia langsung menumpahkan segala kemarahannya kepada ayah Ari dan ibu tirinya. Di samping nisan Ari terdapat dua buah nisan yang bertuliskan maafkan ayah dan maafkan mama. Kasus ini begitu menyita perhatian publik saat itu. Simpati berdatangan dari mana-mana. Sineas film bahkan mengangkat kisah Ari ini ke layar lebar. Dibintangi oleh Deddy Mizwar, film ini kala itu sukses di pasaran dan mendapatkan Piala Citra untuk berbagai kategori. Maju ke tahun 2015, ada kasus yang kurang lebih serupa. Adalah seorang gadis kecil bernama Angelin Menggawe yang menjadi korban kekerasan dari ibu angkatnya. Diawali dengan pengumuman anak hilang yang diposting di Facebook oleh kakak angkatnya. Tidak lama kemudian Angelin ditemukan sudah menjadi jenazah. Mirisnya, jenazah ditemukan di tumpukan sampah di pekarangan belakang rumah, tempat Angelin dan ibu angkatnya menetap, pada tanggal 10 Juni 2015. Dan ternyata terungkap kalau dalang dari pembunuhan keji ini adalah pembantu rumah tangganya dan ibu angkat Angelin sendiri. Angelin lahir pada tanggal 19 Mei 2007 di sebuah klinik di daerah Canggu, dari pasangan bernama Hamidah dan ayahnya bernama Ahmad Rosidi. Keduanya adalah pekerja serabutan dan dari kalangan bawah. Ketidakmampuan mereka membayar biaya rumah sakit adalah menjadi titik awal bagi Angelin untuk diadopsi oleh pasangan kaya raya ini.
Margaret Christina McGawe adalah seorang wanita yang akhirnya membantu melunasi biaya rumah sakit tersebut, dengan syarat Angeline akan diangkat anak olehnya dan suaminya yang warga negara asing. Margaret mengeluarkan biaya sekitar 1,8 juta, dengan rincian biaya persalinan Rp800.000 dan biaya perawatan sebesar Rp1 juta. 3 hari setelah Angeline lahir, ia langsung dibawa oleh Margaret dan suaminya, dan tidak bertemu lagi dengan kedua orang tua kandungnya. Saat itu anak tersebut belum diberi nama oleh Hamidah. Nama Angeline sendiri diberikan oleh Margaret, yang diambil mengikuti nama depan ibunya, atau nenek angkat Angeline, Angeline Sumilat. Selama proses pengurusan adopsi ini, ternyata Douglas tidak ikut campur, sehingga pihak yang tercantum dalam surat perjanjian pengadopsian tersebut hanya nama Margaret saja. Angeline tumbuh menjadi balita yang disayang oleh kedua orang tua angkatnya ini. Ia tumbuh menjadi anak yang ceria dan sehari-harinya menggunakan bahasa Inggris sebagai komunikasinya dengan kedua orang tua angkatnya. Mereka hidup berpindah-pindah. Sementara anak kandung Margaret sudah sejak lama menetap di luar negeri. Namun ternyata suami Margaret meninggal dunia pada tahun 2008, dan kematian suaminya membuat Margaret terpukul, baik secara emosi dan mental. Tanpa disadari, perlakuan Margaret kepada Angeline juga mulai berubah. Ia menjadi sosok yang keras dan pemarah. Angeline diduga banyak menerima kekerasan fisik dan verbal dari Margaret. Di tahun terakhirnya hidup, ia sudah banyak mengalami perubahan fisik dan sikap. Angeline yang sudah memasuki kelas 2 SD menjadi pribadi yang tertutup dan selalu tampak sedih. Belakangan terungkap kalau setiap hari Angeline diberi tugas untuk mencuci baju, mengepel lantai, membersihkan rumah, serta memberi makan binatang-binatang peliharaan ibu angkatnya yang berupa ayam, anjing, dan kucing. Bila ia lupa melakukannya, otomatis ia pasti akan mendapatkan perlakuan kasar dari ibu angkatnya ini. Akibat tugas tersebut, ia sering datang ke sekolah dalam keadaan baju yang lusuh serta badan dan rambut yang bau. Bahkan, pernah ia dilaporkan oleh teman-teman sekelas kepada guru kelasnya di kelas 2B karena baunya itu. Ternyata saat itu rambut Angeline banyak terdapat gumpalan kotoran ayam, sehingga ia harus dimandikan dan dikeramasi rambutnya oleh gurunya tersebut. Pertama kali kabar menghilangnya Angeline tercium publik adalah sebuah halaman jejaring sosial Facebook berjudul Find Angeline Bali Missing Child. Laman tersebut dibuat oleh salah satu kakak angkat Angeline yang sedang kuliah di Amerika, yaitu Christine. Diposting pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Sementara kakak angkatnya yang lain, Yvonne, juga membuat selebaran mengenai hilangnya Angeline. Sehari setelah laman ini dibuat, berita hilangnya Angeline menjadi viral di Indonesia. Pencarian mulai dilakukan di mana-mana oleh pihak yang berwajib. Bahkan tempat kediaman orang tua kandung Angeline di Banyuwangi juga sempat didatangi. Berbagai upaya dilakukan oleh polisi, seperti mengamati CCTV di sekitar lokasi, serta menggunakan anjing pelacak. Namun anjing pelacak tersebut tidak menemukan jejak Angeline di mana-mana. Anehnya, anjing pelacak tersebut hanya berputar-putar di sekitar rumah saja. Keluarga Angeline yang berasal dari luar Bali pun berdatangan ke kediaman Angeline untuk membantu mencari anak tersebut. KPAI juga menyatakan maksudnya akan mengambil alih sementara hak asuh Margaret atas Angeline. Hal ini membuat Margaret menangis histeris. Margaret mengaku tidak terima dan bahkan mengancam akan membunuh siapapun yang akan mengambil anaknya itu. Karena ia mengaku ia sangat menyayangi Angeline, dan Angeline pun menyayanginya. Pencarian Angeline pun kemudian menemui titik terang, namun juga menjadi berita duka setelah ia ditemukan dalam keadaan tewas, terkubur di halaman belakang rumahnya pada hari Rabu, 10 Juni 2015. Jasadnya dalam kondisi sudah membusuk di bawah pohon pisang, tertutup sampah, terkubur bersama bonekanya. Otopsi kemudian dilakukan dan dari hasil otopsi tersebut, Angeline diketahui meninggal sejak 3 minggu sebelumnya. Di tubuh jenazah ditemukan luka-luka kekerasan berupa memar pada wajah, leher, serta anggota gerak atas dan bawah. Di punggung kanan jenazah ditemukan luka sundutan rokok. Selain itu, ditemukan juga luka lilitan dari tali plastik sebanyak 4 lilitan. Sebab kematiannya dipastikan karena kekerasan benda tumpul pada wajah dan kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otak. Jasad Angeline pun kemudian dimakamkan di Banyuwangi yang merupakan kampung halaman dari ibu kandungnya. Setelah ditemukannya jasad Angeline pada tanggal 10 Juni 2015, Kepolisian Resort Kota Denpasar langsung mengadakan pemeriksaan terhadap 7 orang. Mereka adalah Margaret sendiri, kedua anak angkatnya Yvonne dan Christina, pembantu Margaret yang bernama Agustai, 2 penghuni indekos, dan 2 petugas keamanan yang disewa khusus oleh Margaret untuk menjaga rumah itu. Setelah ramainya pemberitaan terkait Angeline. Dan dari hasil pemeriksaan awal tersebut, polisi menetapkan Agustai Hamba Mei sebagai tersangka pembunuhan Angeline. Ia mengakui
telah membunuh dan memperkosa Angelin pada tanggal 16 Mei 2015, sekitar pukul 1 siang, tepat di mana hari hilangnya anak tersebut, dan kemudian menguburkan jasadnya di belakang rumah majikannya pada pukul 8 malam. Dan akhirnya pada tanggal 14 Juni 2015, Kepolisian Daerah Bali menetapkan ibu angkat Angelin Margaret Megawe sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelantaran anak dan menempatkannya di tahanan Mapolda Bali. Pada tanggal 28 Juni 2015, Margaret ditetapkan sebagai tersangka dan dalang dalam kasus pembunuhan berdasarkan 3 alat bukti, yaitu pengakuan Agus, bukti-bukti kedokteran forensik, dan hasil olah tempat kejadian perkara oleh tim forensik Polresta Denpasar. Akhirnya setelah melalui berbagai sidang yang melelahkan, 29 Februari 2016, hakim mengabulkan tuntutan jaksa dengan menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Margaret. Pada hari yang sama pula, hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Agustai.